Pengumpulan data yang akan diuji. Baiklah, langsung saja masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai aktivitas pengumpulan data atau bukti audit yang akan diuji. Di sini berupa laporan keuangan. Maka pada bagian konten yang pertama kali kita pilih yaitu pada bagian D100, input laporan keuangan. Nah, ketika kita klik akan ada tampilan seperti ini, di mana nama klien, jenis usaha, standar akuntansi yang digunakan, dan data-data ini telah terisi secara otomatis apabila kita pada bagian beranda telah mengisi beberapa data yang diminta, yaitu dari mulai identitas auditor, identitas klien, hingga informasi perikatan. Nah, apabila telah diisi, maka dengan otomatis pada bagian D100 ini pada nama klien, jenis usaha, standar akuntansi yang digunakan ini telah terisi. Nah, baik. Untuk menginput laporan keuangan pada tahap awal, auditor ini harus memasuki tahapan pra-perikatan terlebih dahulu, yaitu pada kertas kerja A110. Nah, di sini auditor itu harus melengkapi kertas kerja A110 dan kertas kerja pendukungnya. Di sini A110, di sini ada juga berkas mulai dari A110 hingga A1104. Nah, apabila semua ini telah terisi, maka akan diambil kesimpulan ringkasan risiko penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien, yaitu HIP. Nah, baik, selanjutnya akan ada pertanyaan apakah Anda akan menerima atau melanjutkan hubungan dengan klien. Di sini jika auditor menerima atau setuju, maka pilih ya. Jika tidak, maka pilih tidak. Nah, jika pilih ya, maka akan muncul template laporan keuangan seperti yang telah ada ini. Nah, baik. Seperti ini tampilannya, seperti yang awal tadi telah kita buka. Itu bisa juga dibuka melalui menu konten, di mana pada D100. Nah, akan terlihat tampilan seperti ini. Baik, jika ini telah terisi, maka selanjutnya yaitu mengklik kotak merah untuk mengisi data keuangan. Nah, jika sudah diklik, maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Nah, ini jika laporan keuangan telah di-input. Nah, jika tidak, maka tampilannya akan kosong seperti berikut ini. Nah, di mana yang pertama kali itu kita isi yaitu nama akun diinput sesuai dengan nomor akun yang ada di laporan keuangan klien. Nah, apabila format nomor akun klien mengandung selain numberic, maka auditor harus mengubah ke dalam format numberic. Nah, untuk kolom input mapping grup akun, mapping kelompok akun, dan mapping header akun, maka diisi dengan memilih drop down di setiap sel sesuai dengan jenis nama akun. Nah, misalnya di sini kita isi dengan akun kas kecil, yaitu dengan nomor akun 1100, di mana di sini kita klik dengan kas kecil. Serta pada mapping akun bisa kita pilih, di mana ada 5 pilihan. Di sini akan kita pilih aset. Mapping kelompok akun kita sesuaikan. Kita akan pilih. Di sini ada pilihan aset lancar. Nah, untuk mapping header akun, di sini kita bisa sesuaikan juga, bisa kita pilih, yaitu kas dan setara kas. Nah, baik. Selanjutnya untuk pada bagian kiri kertas kerja, maka terdapat kotak untuk menentukan jenis mata uang serta pembulatan. Nah, jenis mata uang di sini ada 2, yaitu rupiah dan
dolar, US dollar. Nah, maka kita di sini bisa pilih dengan rupiah. Untuk pembulatan juga terdiri dari 3 pilihan, yaitu satuan penuh dalam rupiah atau dalam jutaan. Di sini kita bisa memilih dalam satuan penuh. Nah, selanjutnya kita di sini setelah auditor melakukan mapping akun, auditor memasukkan saldo akun pada kolom berwarna kuning di sini, sesuai dengan tanggal posisi keuangan. Nah, angka yang dimasukkan pada kolom input angka menggunakan angka absolut atau mengabaikan nilai negatif, kecuali untuk akun nominal atau akun pada laba rugi tahun berjalan. Nah, kolom default akun diisi sesuai dengan posisi header atau berdasarkan laporan keuangan klien atau penentuan debit atau kredit dari suatu akun. Di sini kita bisa memilih debit atau kredit. Di sini kita akan memasukkan berapa jumlahnya, seperti yang tertera di sini. Nah, baik. Jika semua akun telah kita masukkan beserta dengan saldonya, jika sudah semuanya, maka sebagai kontrol input angka yang dimasukkan telah benar, maka auditor dapat melihat pada baris cek neraca dan cek EBT, di mana cek neraca apabila neraca atau laporan posisi keuangan sudah balance, maka pada baris tersebut memberikan keterangan balance. Nah, seperti berikut ini. Nah, jika laporan belum, maka pada baris tersebut akan memberikan keterangan cek kembali input data. Nah, misalnya di sini saya contohkan, kita ubah, maka otomatis laporan tidak balance, maka di sini akan ada keterangan cek kembali input data, berarti itu data yang kita masukkan belum benar. Nah, baik, sebagai kontrol input angka untuk akun nominal yang berhubungan dengan laba rugi sebelum pajak atau EBT, auditor harus memasukkan angka EBT klien pada baris input EBT klien. Apabila auditor telah menginput angka dengan benar, maka pada baris cek EBT memberikan keterangan balance seperti berikut ini. Jika input data belum tepat, maka pada baris tersebut akan memberikan keterangan cek kembali input data seperti tadi, berarti itu belum balance. Penyusunan KKA atau KKP. Baik, aktivitas ini merupakan aktivitas penyusunan kertas kerja pemeriksaan atau kertas kerja audit. Nah, kertas kerja ini dapat diakses dengan mengklik icon pada laman konten. Icon berikut ini. Nah, informasi pada kertas kerja ini digunakan untuk memantau status kerja pada setiap tahapan audit. Nah, seperti apabila di sini di informasi status KKP ini masih 0% atau tidak ada sama sekali, berarti belum memasukkan input apapun. Nah, maka di sini statusnya incomplete. Jika masih 0%, maka incomplete semua di sini status KKP-nya. Nah, untuk contoh yang di sini, untuk informasi status KKP itu sudah ada 90%, berarti sudah ada 90% memasukkan input data. Nah, di sini dapat terlihat ada beberapa data yang sudah dimasukkan, maka di sini status KKP-nya tertera adalah komplit. Nah, selanjutnya itu setiap tahapan audit dapat pula informasi hari dan jam audit yang telah disesuaikan sebagaimana yang dapat dilihat sebagai berikut. Nah, kertas kerja informasi hari dan jam audit dibandingkan dengan anggaran merupakan kertas kerja yang digunakan untuk melakukan penyesuaian jam kerja audit aktual. Nah, untuk melakukan penyesuaian tersebut, maka auditor ini dapat mengklik kotak berwarna merah jambu seperti berikut ini. Nah, nantinya akan tampil seperti ini. Selanjutnya, auditor memasukkan angka jam aktual. Korespondensi audit yang umum atau standar. Nah, baiklah, untuk aktivitas yang selanjutnya yaitu mengenai korespondensi audit yang umum atau standar.
Nah, di mana pada aplikasi Atlas ini yang kita lakukan yang pertama yaitu dengan mengklik bagian A130 pada surat perikatan. Nah, jika sudah kita klik maka akan muncul seperti ini. Nah, di mana kertas kerja ini berfungsi untuk menganalisis surat perikatan yang akan ditangani oleh KAP dengan klien. Nah, selanjutnya terdapat beberapa pertanyaan sebagai kontrol untuk memastikan bahwa isi dan kelengkapan surat perikatan yang dibuat telah sesuai dengan standar yang berlaku. Ini dia pertanyaannya. Baik, untuk audit di sini auditor diminta untuk menggunakan pilihan drop down dalam menjawab setiap pertanyaan. Ini merupakan pilihan drop down-nya ada ya atau tidak. Nah, untuk penjelasannya di sini dipastikan bahwa dalam surat perikatan setidaknya tersaji mulai dari penanggalan surat sesuai dengan tanggal yang disepakati, penomoran surat sesuai dengan tata tertib administrasi yang berlaku, hingga kepada perhatian khusus terhadap peraturan yang berlaku bagi klien. Nah, di sini untuk menjawabnya contohnya yang pertama penanggalan surat sesuai dengan tanggal yang disepakati. Maka apabila sesuai, apabila benar, maka kita dapat menjawab ya. Apabila tidak, maka apabila hasil analisisnya tidak sesuai, maka kita dapat menjawab dengan tidak. Nah, untuk contoh soal di sini, untuk contoh kasus di sini, mulai dari penanggalan surat sesuai dengan tanggal yang disepakati hingga perhatian khusus terhadap peraturan yang berlaku bagi klien. Di sini didapat hasil analisis ya semua atau sesuai semua. Nah, baik, pada simpulan akan muncul secara otomatis. Berikut ini simpulan akan muncul secara otomatis. Nah, simpulan itu terdiri dari dua, yaitu yang pertama dua kondisi. Yang pertama itu surat perikatan memadai, yang kedua itu surat perikatan tidak memadai. Nah, surat perikatan tidak memadai dapat disebabkan oleh dua alasan. Yang pertama itu auditor tidak lengkap dalam melakukan pengisian. Yang kedua itu surat perikatan tidak mencakup semua kriteria yang terdapat pada kertas kerja A130. Nah, ini tidak sesuai dengan semua kriteria ini. Mulai dari A hingga K. Nah, di sini misalnya contohnya seperti saya pilih salah satu saja, bentuk komunikasi yang diharapkan dalam penyampaian hasil audit. Di sini hasil analisisnya itu tidak, maka pada simpulannya akan berubah menjadi surat perikatan tidak memadai. Nah, dikarenakan pada simpulan surat perikatan tidak memadai, maka akan muncul kolom jelaskan bagaimana KAP memodifikasi surat perikatan. Nah, jika pada kotak penjelasan akan muncul jelaskan bagaimana KAP memodifikasi surat perikatan, maka auditor diminta untuk menjelaskan bagaimana KAP melakukan modifikasi surat perikatan tersebut. Nah, tulisan tersebut akan muncul jika terdapat kriteria yang tidak tercantum pada kertas kerja A130. Nah, seperti ini tadi. Tidak sesuai dengan kriteria, maka akan muncul simpulan dan akan muncul kolom jelaskan bagaimana KAP memodifikasi surat perikatan. Nah, baik, di sini saya ubah kembali sesuai dengan contoh soal yang awal. Nah, di sini kesimpulannya yaitu surat perikatan memadai. Nah, baik, yang terakhir itu kotak status KKP menginformasikan kertas kerja kelengkapan pengisian kotak warna hijau. Nah, untuk status KKP dapat berupa komplit atau incomplete. Nah, untuk di sini pada kasus ini status KKP sudah komplit. Kalkulasi, perbandingan, dan manipulasi data. Baik, untuk aktivitas selanjutnya yaitu mengenai kalkulasi, perbandingan atau matching, dan manipulasi data. Di mana yang pertama kita buka pada halaman konten ini, kita klik yaitu pada bagian A220 atau prosedur analitis awal. Nah, di sini kertas kerja ini digunakan untuk melakukan prosedur analitis awal atas laporan keuangan klien sebagai bagian dari prosedur penilaian risiko. Nah, prosedur analitis ini merupakan salah satu prosedur untuk menilai kemungkinan adanya risiko salah saji dari suatu akun. Nah, kertas kerja ini merupakan kontrol atas isian
kertas kerja pendukung. Nah, ada 2 kertas kerja pendukung pada bagian ini, yaitu yang pertama ada analisis perbandingan data antar periode. Nah, sedangkan yang kedua itu adalah analisis rasio keuangan. Nah, setiap akhir kertas kerja pendukung tersebut maka dapat simpulan yang dipilih dengan menggunakan drop down. Nah, jika kotak status KKP menunjukkan incomplete, berarti terdapat prosedur yang tidak dilakukan, maka harus dijelaskan pertimbangan auditor tidak menyelesaikan prosedur tersebut. Nah, pada bagian akhir kertas kerja 220 terdapat kesimpulan yang harus auditor isi secara manual berdasarkan analisis dari kertas kerja A220.1 dan A220.2. Nah, sebagaimana dapat contohnya seperti ini. Membandingkan dan menganalisis data antar berbagai prosedur audit yang dilakukan. Nah, baiklah, untuk aktivitas selanjutnya yaitu aktivitas membandingkan dan menganalisis data antar berbagai prosedur audit yang dilakukan. Nah, sama seperti tadi, di sini yang pertama-tama kita buka itu yaitu pada bagian A220 atau prosedur analitis awal. Nah, selanjutnya kita klik A220.1. Nah, kertas kerja ini berisi perbandingan data laporan keuangan antar tahun sebelumnya dengan tahun berjalan serta analisis dengan industri sejenis. Nah, cara pengisiannya itu yang pertama, auditor itu harus memilih tahun buku atau kolom hijau sehingga secara otomatis angka pada posisi laporan keuangan, laporan laba rugi yang dianalisis menjadi terisi. Nah, angka-angka tersebut berasal dari input laporan keuangan pada tahap awal tadinya. Nah, pada kolom rata-rata industri, auditor memasukkan rata-rata presentasi industri sejenis. Nah, selanjutnya di mana auditor menganalisis perbandingan tersebut yang selanjutnya dituangkan secara manual pada kolom keterangan mengenai perubahan. Nah, serta yang terakhir yaitu langkah pengisiannya, yaitu pada akhir kertas kerja ini terdapat kotak simpulan yang harus menggunakan pilihan drop down. Kotak simpulannya seperti ini. Ada pilihannya. Audit sampling. Nah, baik, untuk aktivitas yang selanjutnya yaitu mengenai audit sampling. Di mana pada audit sampling, yang pertama itu kita lakukan dengan cara pada bagian risk responden, kita mengklik pada bagian B100 worksheet. Nah, pada bagian ini akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu kita pilih pada bagian B120, prosedur mapping and lead schedule. Nah, di sini akun-akun di bawah ini merupakan akun dengan kriteria berikut ini, seperti yang kita lihat. Nah, di sini contohnya pada akun kas dan setara kas, maka pada indeks 1 Romawinya kita klik. Nah, maka ketika diklik akan muncul seperti ini. Baik. Nah, pada bagian ini langkah yang harus dilakukan yaitu yang pertama, di sini terlihat performance materially. Nilai performance materially akan terisi secara otomatis dari hasil penentuan tahap sebelumnya. Nah, selanjutnya pada specific item subject to spare evaluation merupakan jumlah nilai item yang telah atau akan diuji secara terpisah sesuai dengan karakteristik tertentu. Nah, selanjutnya itu ada auditor harus mengisi range atau confident factor yang diperoleh dari tabel di atasnya. Nah, baik, penentuan nilai confident factor mengacu kepada risiko yang telah dinilai untuk setiap akun yang dapat dilihat dari tanda warna kuning sebagai nilai acuannya. Baik,
Selanjutnya nilai sampel size akan dihitung secara otomatis berdasarkan formula pada informasi pada kotak di bawah table range atau confidence factor. Nah, jika sebelumnya auditor itu telah menetapkan nilai spesifik materially pada akun tertentu, maka auditor harus memilih akun tersebut secara drop down pada kolom akun 2 yang mempertimbangkan spesifik materially. Nah, dengan nama akun yang sama dengan nama akun yang ada di judul Lead Schedule pada bagian atas. Apabila nama akun yang terpilih berbeda dengan nama akun pada Lead Schedule tersebut. Telaah kinerja keuangan klien dan time management atau monitoring. Nah, untuk aktivitas selanjutnya yaitu mengenai telaah kinerja keuangan klien dan time management atau monitoring. Nah, di mana pada aplikasi Atlas ini yang pertama kali kita lakukan yaitu dengan cara mengklik review pengungkapan laporan keuangan atau C200. Nah, ketika sudah diklik maka akan ada tampilan sebagai berikut. Nah, kertas kerja ini digunakan untuk membantu auditor dalam memastikan bahwa pengungkapan laporan keuangan telah memenuhi persyaratan dalam SAK yang berlaku dan relevan. Nah, di sini pada indeks C200 akan muncul navigasi untuk menuju ke review pengungkapan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang digunakan oleh klien atau pihak yang diaudit beserta simpulan yang sudah dibuat. Nah, sebagaimana contoh SAK yang digunakan oleh audit adalah SAK etap sesuai isian pada indeks home yang ini tadi. Nah, di sini terdapat SAK etap. Nah, maka ketika ada kotak merah kita akan klik, maka akan diarahkan ke checklist review pengungkapan laporan keuangan berdasarkan SAK etap. Nah, di sini pada kolom kesimpulan dan status KKP akan terisi secara otomatis apabila kolom kesimpulan pada kertas kerja C220 review pengungkapan laporan keuangan berdasarkan SAK yang telah dipilih di bagian home telah diisi secara lengkap. Pemeriksaan kelengkapan data, konsistensi, alokasi, dan ketepatan. Nah, baiklah untuk aktivitas selanjutnya yaitu mengenai pemeriksaan kelengkapan data, konsistensi, alokasi, dan ketepatan. Nah, untuk aktivitas itu yang pertama kita lakukan yaitu dengan cara mengklik C400 mengenai evaluasi bukti audit. Nah, ketika telah dicek maka akan ada tampilan sebagai berikut ini. Nah, di mana kertas kerja ini digunakan untuk merumuskan opini auditor dengan mempertimbangkan apakah bukti audit yang diperoleh secara keseluruhan telah cukup dan tepat sebagai basis yang opini auditor. Nah, di mana pada kertas kerja ini secara garis besar ada dua hal yang dipertimbangkan, yaitu yang pertama kecukupan dan ketepatan bukti audit, termasuk pertimbangan adanya pembatasan lingkup sebagai pertimbangan kecukupan bukti audit. Dan yang kedua itu ada dampak atas respon nomor 1 tadi, apakah memiliki dampak pervasif atas akun-akun laporan keuangan keseluruhan atau tidak. Nah, selanjutnya langsung saja masuk kepada cara pengisian di sini, di mana untuk kolom bukti audit yang dikumpulkan telah cukup dan tepat, termasuk adanya pembatasan lingkup. Nah, dan juga kolom menyebabkan salah saji material, serta kolom berdampak pervasif, terdapat drop down ya atau tidak. Mengisinya cukup dengan memilih ya atau tidak diisi secara manual. Nah, kolom bukti audit yang dikumpulkan telah cukup dan tepat termasuk adanya pembatasan lingkup audit ini diisi dengan ya, yang artinya auditor dengan pertimbangan profesional judgment
menyimpulkan telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk merumuskan opini, dan dapat juga diisi dengan tidak. Nah, apabila auditor dengan pertimbangan profesional judgment menyimpulkan belum memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, termasuk karena adanya pertimbangan pembatasan lingkup audit yang berdampak pada kecukupan dan ketepatan bukti audit. Nah, langkah yang ketiga itu apabila bukti audit yang dikumpulkan telah cukup dan tepat, termasuk adanya pembatasan lingkungan telah diisi, maka selanjutnya auditor harus menentukan dampak atas respon tersebut terhadap laporan keuangan. Apakah menyebabkan salah saji material atau berdampak pervasif terhadap laporan keuangan secara keseluruhan atau tidak. Nah, di sini apabila kolom menyebabkan salah saji material diisi dengan ya, maka keterangan apabila kolom menyebabkan salah saji material diisi dengan tidak, maka kolom yang tersedia harus dikosongkan. Kolom pervasif tadi harus dikosongkan. Nah, apabila kolom menyebabkan salah saji material diisi dengan ya, nah, maka keterangan berdampak pervasif akan muncul. Kolom yang tersedia harus diisi sesuai dengan penilaian auditor ya, jika menyebabkan dampak yang pervasif, dan tidak jika tidak menyebabkan dampak yang pervasif. Nah, seperti ini telah diisi dengan kolom ya pada menyebabkan salah saji material. Nah, jika tidak, maka ini yang terjadi. Ini tidak dapat diisi. Nah, jika di sini dipilih dengan ya, maka di sini dapat dipilih ya atau tidak. Nah, untuk contoh di sini, bukti audit yang dikumpulkan telah cukup dan tepat termasuk adanya pembatasan lingkup, itu merupakan ya. Dan untuk menyebabkan salah saji material, maka responnya iya, dan berdampak pervasif, responnya tidak. Nah, apabila pengisian telah selesai dilakukan, maka akan muncul opini yang disarankan sesuai dengan SA 700 dan 705 pada kolom opini yang disarankan. Nah, seperti ini contohnya. Baik, pada kolom opini auditor harus mengisikan secara manual opini yang sesungguhnya diterbitkan oleh auditor tersebut. Nah, dalam hal opini yang diterbitkan berbeda dengan opini yang disarankan, maka auditor harus memberikan penjelasan justifikasi atas perbedaan tersebut. Pada kolom jika opini berbeda, mohon dijelaskan secara manual. Nah, ini contohnya apabila opini dari auditor itu berbeda, maka akan muncul kolom seperti ini. Jika opini berbeda, mohon dijelaskan. Tetapi apabila sama, maka tidak ada kolom tersebut. Nah, setelah auditor selesai mengisi kertas kerja ini, maka auditor harus mengisikan kolom simpulan pada bagian paling bawah dengan memilih drop down yang tersedia sehingga status KKP menjadi komplit. Nah, di sini. Untuk di sini dipilih evaluasi bukti telah memadai. Nah, apabila pada kolom simpulan itu auditor memilih drop down evaluasi bukti memadai, maka akan muncul kolom tidak memadai, maka akan muncul kolom jelaskan. Ini misalnya seperti yang tadi telah dicontohkan, apabila evaluasi bukti tidak memadai, maka akan muncul kolom jelaskan. Di sini auditor selanjutnya harus mengisi penjelasan secara manual mengapa hasil analisis tidak memadai pada kolom yang tersedia. Nah, di sini contohnya yaitu evaluasi bukti telah memadai.